Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Next.js App Router, di mana kita akan coba untuk membahas fitur metadata. Nah, jadi di Next.js App Router dia punya metadata API yang bisa digunakan untuk mendefine sebuah metadata dari aplikasi. Nah, biasanya metadata itu berupa meta dan link yang berada di dalam tag head sebuah HTML. Tujuannya untuk mengimprove SEO biasanya dan juga web serverability ya. Nah, di sini ada dua cara biasanya untuk menambahkan metadata ke dalam sebuah aplikasi. Yang pertama ada config based metadata, yaitu adalah menggunakan static metadata object ataupun dynamic ya. Dan juga file based metadata. Nah, kita akan coba keduanya. Jadi yang pertama yaitu adalah menggunakan static metadata. Nah, jadi biasanya kalau kita membuat metadata, itu kita bisa tambahkan di bagian layoutnya sebetulnya ya. Nah, di sini kan ada HTML, kemudian kita bisa aja masukkan head seperti ini. Kemudian misalnya di sini kita gunakan title ya, misalnya next out. Kita coba sambil jalankan biar kelihatan npm run dev. Atau ini misalkan my app ya. Titlenya kita buka localhost 3000. Nah, dia sudah berubah ya, titlenya jadi my app. Kalau ini saya ubah jadi aplikasi saya. Nah, dia juga berubah ya titlenya. Nah, tapi kalau di Next.js itu sekarang nggak cuman bisa menggunakan tag head seperti ini, tapi kita juga bisa menambahkan metadata. Nah, gimana kalau kita coba ya? Di sini kalau kita mau pakai metadata itu harus menggunakan server komponen ya. Nah, kalau misalkan pakai klien gimana? Nah, kalau kita mau pakai metadata dari Next.js itu nggak bisa untuk klien komponen ya. Kita coba aja di sini misalnya saya akan coba import ya. Saya kopikan aja seperti ini ya dari dalam dokumentasinya. Ini kalau saya buka error langsung. Katanya di sini metadata itu disallow ya, atau tidak diizinkan ketika kita menggunakan use client. Sehingga dia hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan server komponen. Untuk itu saya nggak akan simpan di layout, berarti mungkin saya akan simpan aja di page ya. Nah, ini kan yang home akan saya simpan di sini, mungkin title-nya adalah di sini. Saya ubah jadi home. Kemudian deskripsinya misalkan aplikasi untuk belajar Next.js gitu ya. Nah, ini sepertinya nggak kelihatan apa-apa gitu. Tapi kalau kita perhatikan, di sini title-nya dia jadi home. Ya. Kemudian kalau saya ubah, misalnya di sini home, misalkan Pipcode Studio. Nah, title-nya juga ikut berubah gitu ya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan untuk metadatanya ya. Jadi tinggal import aja tipenya metadata dari Next. Kemudian di sini tinggal export cons berupa metadata yang mana dia tipenya metadata dan ada isinya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin tag-tag metadata seperti sebelumnya ya di dalam tag head. Jadi cukup seperti itu. Nah, selain title dan description ada apa aja di dalam metadata ini? Kita bisa control space di sini. Nanti akan kelihatan ya, ada banyak banget. Di sini ada alternate, abstract, kemudian ada asset, authors, kategori, creator. Ya, ini bisa kita tambahkan ya kalau kita mau. Misalnya biasanya ya kalau blog itu pasti ada yang namanya author. Nah, misalnya di sini author Afif Saifullah. Ini biasanya untuk SEO ya. Oh, ini authors berarti dia harusnya berupa array ya. Array. Kemudian ada name dan juga URL-nya ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada name, ada URL. Ini kita kopikan aja. Oke, misalnya ini name-nya Afif Saifullah gitu. Lalu ini URL biasanya mengarah ke situs kita ya. Misalnya di sini http localhost 3000 gitu. Nah, ini bisa kelihatan di mana kalau kita buka untuk inspect lalu masuk ke elements. Nah, di bagian head ya, ada head di sini.
Kita coba lihat. Nah, ini ya, ada title. Di sini ada home Pipcode Studio. Ini ada aplikasi saya. Jadi double nih title-nya tadi karena kita tambahkan di bagian layout. Nah, ini mungkin better kita hapus saja ya. Nah, kalau dihapus hilang. Kemudian kalau kita lihat ada description juga ya, sudah dibuatkan metanya ketika kita membuat metadata. Ya. Kemudian di sini ada author, relnya kemana, lalu author kontennya kemana gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah untuk search engine optimization. Kalau kita buka juga sebuah situs misalnya ya. Nah, kalau saya buka di sini, misalnya saya akan buka salah satu situs yang saya kembangkan ya, namanya Metanesia. Kalau kita lihat teman-teman, di sini SEO-nya sudah berjalan ya, di mana ada beberapa halaman yang ditampilkan ya ketika kita men-search Metanesia dan ini sudah menjadi top search-nya gitu ya. Nah, ini ketika SEO-nya kita benar-benar jalankan, maka harusnya ketika kita mengetikkan keyword seperti ini ya di Google, itu dia akan langsung terbuka gitu ya. Nah, itu adalah config based metadata. Sekarang ada yang dinamakan dengan file based metadata. Nah, kalau file based metadata ini ada beberapa special file ya yang disediakan yang bisa kita gunakan juga untuk meningkatkan SEO di dalam website kita. Nah, yang pertama ada favicon. Di sini favicon itu bisa pakai image file ya, ini paling gampang, atau bisa di-generate juga menggunakan kode ya. Mungkin saya akan contohkan aja menggunakan image files ya, karena ini biasanya menggunakan image ya, jarang sekali menggunakan kode. Oke, kita coba di sini untuk menambahkannya. Mungkin kita akan cari untuk iconnya ya. Saya akan coba cari aja icon, misalnya ini bebas aja ya, teman-teman silahkan cari. Nah, misalkan saya akan tambahkan yang icon checklist ini, kemudian save as image, saya akan simpan sebagai icon.png di dalam public ya. Nah, dia harusnya udah masuk ya, ada icon.png. Nah, saya akan merubah icon yang tadinya di sini icon Vercel ya. Kalau ini kita akan coba ubah untuk iconnya. Untuk menambahkan icon ya sama tadi di dalam page.tsx, mungkin saya akan tambahkan di sini ya. Icons, lalu di dalamnya ada icon yang saya ambil dari slash icon.png. Nah, kalau di refresh, perhatikan teman-teman, iconnya jadi tanda checklist yang barusan kita tambahkan ya. Jadi kita sudah berhasil merubah favicon-nya. Kemudian ada yang dinamakan manifest.json. Manifest.json ini biasanya adalah untuk menyimpan informasi mengenai website atau web application untuk browser kita gitu ya. Nah, salah satu kegunaannya untuk apa? Mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya Progressive Web App ya, atau PWA. Jadi web kita bisa diinstal di dalam komputer kita gitu ya. Jadi ke dalam komputer atau ke dalam device kita lebih tepatnya, karena di mobile juga bisa kita install sehingga nanti dia bisa langsung kita jalankan tanpa harus menggunakan browser ya. Nah, itu bisa menggunakan manifest.json ini gitu ya. Jadi kita butuh untuk manifest.json. Nanti akan saya coba bahas ya di video terpisah mengenai Next.js, bagaimana kalau kita mau pakai dia menjadi PWA ya. Tapi mungkin bukan di seri ini, jadi akan ada seri baru nanti ya yang membahas mengenai seputar Next.js secara khusus. Lalu ada Open Graph Image dan juga Twitter Image, bisa menggunakan tag meta seperti ini ya, jadi dimasukkan masing-masing untuk properti OG atau Twitter Image ya, dan macam-macam. Itu sebenarnya bisa juga kalau kita perhatikan di dalam dokumentasi metadatanya. Nah, kita sebetulnya bisa menambahkan Open Graph seperti ini ya. Ini gimana kalau kita coba aja tambahkan di sini Open Graph. Nah, contohnya ada apa aja? Ada tipe, ada URL, ada title, description, site name. Nah, gimana kalau kita coba aja yang title ya? Ini biasanya OG ini disamakan dengan title ininya ya. Ini tinggal saya kopikan aja. Kita cek sekarang di website kita. Saya buka konsol. Lalu di bagian... Nah, ini ada OG title sekarang. Kalau saya hapus, nah hilang. Kalau saya jalankan lagi, ada harusnya. Nah, jadi dia langsung dibuatkan untuk OG-nya. Dan ini biasanya untuk shareable ya. Jadi kita bisa lihat lagi di sini ya, ada title, ada
description, terus tadi image kalau mau menambahkan ya image ini biasanya diambil dari cover image-nya misalnya kalau blog di-share gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan robot.txt. Jadi robot.txt ini adalah standar file yang digunakan supaya nanti apakah websitenya itu diperbolehkan untuk diakses oleh search engine crawler gitu ya. Kalau misalkan di allow, nanti akan bisa ditampilkan di dalam search engine-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia disallow, maka biasanya tidak akan ditampilkan. Nah, fungsi dari robot.txt ini apa gitu ya? Kalau kita sudah bekerja dengan yang namanya environment. Ada environment production, ada environment staging. Nah, kalau staging, mungkin robot.txt-nya ini akan kita lakukan disallow. Karena staging itu biasanya digunakan untuk testing aja ya. Jadi internal dari tim yang mendevelop yang boleh mengaksesnya. Tapi kalau misalkan production itu kan sesuatu hal yang bisa diakses user dan kita pengen gitu. Kalau kita nge-search kayak tadi misalnya Metanesia, dia akan langsung muncul di Google. Nah, dia harus pakai yang namanya robot.txt. Nah, di dalam Next.js cara bikinnya gimana? Nah, ini gampang aja teman-teman. Kita bikin aja dia di dalam folder app ya. Ini saya tutup dulu. Sebuah file yang saya akan bikin new file robots.txt. Nah, kemudian ini mungkin akan saya coba kopikan aja ya. Nah, ada yang dinamakan allow, ada yang dinamakan disallow. Nah, kalau allow ini adalah yang diperbolehkan gitu, yang nanti boleh diakses itu yang mana oleh search engine supaya bisa ditampilkan gitu ya. Kalau disallow itu yang mana nanti yang nggak boleh ditampilkan. Misalnya di sini ya, saya nggak mau login itu tampil ya, saya tinggal tulis seperti ini. Lalu saya bisa tambahkan lagi ya, ini saya kopikan aja, misalnya register ya, saya juga nggak mau. Lalu sitemap, nah ini nanti kita akan coba setup juga bareng-bareng sitemap ya. Nah seperti ini, jadi kita bisa tulis halaman mana aja yang diperbolehkan, semuanya diperbolehkan, silahkan dilakukan crawling gitu oleh mesin pencarian supaya SEO-nya bisa meningkat. Yang disallow yang mana? Itu ada login dan register. Nah, ini harusnya kalau sekarang saya buka ya di localhost 3000/robots.txt. Dia akan muncul ya. Jadi file ini bisa diakses sekarang oleh robot crawler ya. Nah, selain dibikin ya menggunakan file seperti ini yang paling sederhana gitu dan paling umum. Kita juga sebetulnya bisa mengenerate ini gitu ya. Pakai apa? Pakai codingan. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya, nah ini mungkin saya akan coba bikin ya, atau saya hapus dulu yang ini. Saya delete. Kemudian saya akan tambahkan di sini, new file, itu adalah robots.ts. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada metadata route. Ya, ini gimana kalau kita copy aja ya, teman-teman silakan juga kalau mau buka langsung di Next.js-nya atau mau di post dulu videonya terus teman-teman ketikin manual, silakan aja. Ini biar cepat aja teman-teman. Ini bisa kita import dari metadata route, kemudian kita bisa export default function berupa robots ya, yang mana dia tipenya adalah metadata routes.robots. Nah, yang mana ada di sini ada rule-nya ya, yang di allow apa aja. Ini misalkan saya ubah di sini jadi tadi login, kemudian satu lagi yaitu adalah register. Oh, ini sorry, dia tidak bisa multiple seperti ini, tapi dia bentuknya harusnya nah, begini ya. Dia array /register. Oke, kita coba sekarang refresh. Nah, hasilnya sama aja ya. Ini kalau saya hapus misalnya, jadi kalau ini di-generate dari codingan. Nah, jadi dia bisa ya langsung update. Oke, jadi itu untuk robot.txt ya, fungsinya untuk mempermudah pencarian. Kemudian ada yang dinamakan dengan sitemap. Ini juga sama sebetulnya ya, fungsinya hampir mirip dengan robot.txt adalah bagaimana untuk membantu search engine melakukan crawling ya terhadap setiap halaman yang ada di dalam website kita. Nah, secara default itu kita bisa ya ini menggunakan static sitemap.xml. Di dalam app kita bikin sitemap.xml. Nah, kemudian ini saya kopikan aja ya, saya copy, saya paste ke sini. Lalu di sini akan saya ubah sedikit ya, bukan acme.com, mungkin di sini misalnya pipcode
pipcodestudio.com gitu ya. Ini tergantung dari URL-nya nanti gitu. Terus ada apa lagi? Ada di sini /about ya, pipcodestudio.com/about. Lalu ada halaman apa lagi? Kita lihat ada produk. Nah, misalnya di sini pipcodestudio.com/product. Ini tergantung dari URL-nya nanti. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa atur priority-nya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya basic dari sitemap ya. Teman-teman juga bisa baca aja langsung di sitemap XML formatnya ya. Di sini ada ya. Ini bisa kita buka. Kalau teman-teman mau baca secara lengkapnya ini tuh apa gitu ya. Fungsinya untuk apa ya. Ini sudah ada juga. Saya mungkin akan contohkan dari sisi bagaimana cara untuk membuatnya di dalam Next.js aja ya. Jadi ini adalah semua URL yang nantinya mau di crawling oleh robotnya, itu kita daftarkan di sini. Gitu ya. Oke, kita coba sekarang buka ya. Ini harusnya sudah bisa langsung terbuka. Kalau kita lihat di bagian sitemap, sitemap.xml. Nah, jadi ini sudah bisa diakses gitu ya untuk sitemap-nya. Nah, apakah bisa menggunakan codingan lagi? Jawabannya bisa ya. Nah, gimana kalau kita balik lagi? Mungkin ini saya hapus dulu sitemap-nya. Nah, di sini saya akan bikin sitemap.ts. Ini saya kopikan aja ya biar cepat. Oke, kemudian ini mungkin saya ubah ya. ECMA.com-nya jadi pipcodestudio gitu ya. .com /about/product. Nah, ini frekuensinya mungkin bisa weekly atau daily juga bisa harusnya ya. Nah, daily gitu. Ini bisa teman-teman sesuaikan aja ya. Ini change frequently, daily, atau biasanya ya monthly bisa juga gitu ya. Kemudian kita coba buka ya. Saya refresh. Nah, hasilnya sama aja. Tapi di sini date-nya dia akan jauh lebih update ya. Jadi kalau kita buka, ini biasanya date-nya berubah-ubah gitu ya. Jadi terakhir dibuka kapan gitu ya oleh si robotnya gitu. Jadi lebih dynamic lah gitu. Kalau kita pakai codingan seperti ini. Nah, biasanya penggunaan sitemap dan robot.txt itu di mana gitu ya. Jadi kita bisa sebetulnya buka ada yang namanya Google Search Console. Nah, jadi Google Search Console itu apa gitu ya? Google Search Console ini adalah sebuah tools yang disediakan oleh Google untuk meningkatkan pencarian kita. Nanti tinggal didaftarkan aja domainnya gitu ya. Domainnya di sini, kemudian nanti sitemap-nya bisa kita masukkan. Mungkin next time kita akan coba ya, tapi bukan di series Next.js ya. Kalau teman-teman tertarik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita akan pelajari mengenai search engine optimization lebih dalam ya, secara teknikal. Nah, jadi itu saya hanya ingin membahas mengenai bagaimana cara implementasinya kalau kita menggunakan Next.js App Router. Ini jauh lebih mudah karena Next.js App Router dia sudah menyediakan untuk fitur metadata ini ya, sehingga lebih mudah mengimplementasikannya dan juga tentunya dengan dokumentasi yang jelas kita lebih mudah untuk mencari tahu bagaimana cara untuk codingnya ya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.